Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Grup Kerjasama Bilateral DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Ekuador untuk Indonesia guna memperkuat kerjasama di berbagai bidang di momentum 45 tahun hubungan diplomatik. Indonesia dan Ekuador berkomitmen memperkuat kerjasama di berbagai bidang dalam momentum 45 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Ekuador untuk Indonesia, Luis Guillermo Arellano. Ketua GKSB DPR RI Parlemen Ekuador Akip Ardiansyah menjelaskan, Indonesia dan Ekuador memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama, mulai dari sektor kebudayaan, energi, lingkungan hidup, hingga pertanian. GKSB DPR RI akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan menyusun data dan kajian yang komprehensif guna mendukung penguatan kerjasama lintas sektor. Tadi kita sudah ngobrol banyak, bicara banyak dengan Duta Besar, akan kita perkuat hubungan ini dengan kerjasama di bidang kebudayaan, di bidang culture, kemudian di bidang energi, kemudian di bidang lingkungan hidup, dan di bidang pertanian yang bisa kita kembangkan bersama. Ini akan kita tindak lanjuti nanti dari grup parlemen, tentu akan bersama-sama memberikan sebuah data yang komprehensif, apa yang mestinya kita perkuat dengan Ekuador. Lebih lanjut, Akip juga menyoroti anggota parlemen di Ekuador yang didominasi oleh anak muda. Dari total anggota parlemen Ekuador, 80% diantaranya berusia di bawah 25 tahun. Ia menganggap hal ini sebagai bentuk kemajuan peradaban politik di Ekuador yang layak menjadi contoh di Indonesia. Kerjasama antar lembaga legislatif ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dan berdampak bagi kedua negara. Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Transmigrasi untuk segera selesaikan persoalan tanah transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia mengungkapkan ada sebanyak 17.655 bidang tanah transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Transmigrasi segera menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan itu. Terdapat dua masalah dalam tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan, yakni lokasi transmigrasi yang sudah memiliki izin prinsip pelepasan kawasan hutan dan yang belum memiliki izin prinsip pelepasan kawasan hutan. Anggota Komisi 5 DPR RI Yuliansyah mendukung langkah Kementerian Transmigrasi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat transmigran yang sudah lama mendiami kawasan hutan. Masyarakat transmigran merupakan garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan. Perlu kita dukung juga masyarakat transmigrasi ini karena mereka juga sudah jelas sebagai gardanya terdepan untuk dari swasembada pangan ini. Jadi sangat penting sekali terkait dengan tumpang tindih ini pemberian hak baik dari hutan lindung yang di mana mereka sudah menempati kurang lebih sekitar 20 tahun itu diberikan SAM-nya supaya jelas. Saya rasa juga kementerian dari lingkungan hidup juga dari kehutanan juga saya yakinlah mereka akan sinergi di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini karena sebagai masyarakat transmigrasi ini sebagai prioritas yang perlu kita perjuangkan untuk supaya mereka juga penempatannya supaya jelas itu. Lebih lanjut, Yuliansyah mendorong Kementerian Transmigrasi melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Kehutanan. Sertifikat hak milik bagi masyarakat transmigran penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Hilman dan Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait rencana pemerintah menerapkan bekerja dari mana saja bagi aparatur sipil negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 4 Tahun 2025, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta pengkajian kembali kebijakan tersebut. Pemerintah melalui Menteri Pan-RB berencana menerapkan Work from Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mempertanyakan sejauh mana kebijakan WFA akan berdampak positif terhadap kinerja ASN.
Sebab masih ada stigma masyarakat yang beranggapan bahwa ASN khususnya di daerah belum memiliki beban kerja yang optimal. Untuk itu, Doli menilai kebijakan penambahan fleksibilitas waktu kerja bagi ASN perlu dikaji lebih mendalam. Nah, karena kita banyak juga nih mendapatkan informasi, kan ada yang mengatakan sebetulnya Bapak Ibu ASN kita itu sebetulnya beban kerjanya juga tidak terlalu berat gitu. Bahkan ada yang mengatakan banyak nganggurnya, ya kan? Mereka tidak tahu mau kerja apa, terutama yang di daerah gitu. Nah, kalau memang wajahnya seperti itu, pertanyaannya apakah kalau kemudian kita tambah bebaskan waktu kerjanya, itu bukan malah tidak produktif atau tidak gitu kan? Nah, makanya oleh karena itu menurut saya, karena ini kebijakan sudah dikeluarkan, ya mungkin lebih bagus dibuat masa uji coba. Ya kan, katakanlah 6 bulan ya. Doli menegaskan kebijakan ini harus diikuti dengan sistem pengawasan yang lebih ketat. Misalnya, perlu adanya penerapan target kerja dan evaluasi. Sehingga tiap beberapa bulan ASN tersebut dilihat apakah memang mencapai target kerja atau tidak. Bondan dan Fajar, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI sepakati revisi Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjadi usul inisiatif DPR. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Penguatan koperasi merupakan salah satu upaya strategis dalam mengatasi kesenjangan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia yang berperan sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional karena menyentuh langsung kebutuhan rakyat banyak terutama di wilayah pedesaan. Revisi Undang-Undang Perkoperasian diperlukan agar kelembagaan dan usaha koperasi dapat beradaptasi dengan perubahan serta perkembangan zaman. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Badan Legislasi DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjadi usul inisiatif DPR. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan Balek DPR RI.
Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon menegaskan pentingnya penguatan koperasi sebagai upaya strategis untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia demi memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Menurut Herman, koperasi menjadi pilihan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat banyak, terutama di wilayah pedesaan. Ia meyakini jika koperasi diperkuat dengan koordinasi dan konsolidasi antar instansi, serta didukung pendanaan melalui skema khusus seperti kredit usaha rakyat atau KUR, maka ekonomi desa akan bangkit dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ini menjadi kepentingan rakyat banyak, yang ini juga menguntungkan untuk rakyat banyak. Ya kalau konteksnya adalah untuk bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan, kesenjangan, kemiskinan ekstrim, dan kemudian meningkatkan perekonomian rakyat banyak, ya koperasi. Dan oleh karenanya pemerintah dengan campur tangan pemerintah dalam perkoperasian yang terkoordinasi, terkonsolidasi, saya yakin ini akan membangkitkan ekonomi di desa. Dan kalau bangkitnya ekonomi di desa, sudah pasti akan menjadi pembangkit ekonomi nasional. Karena desanya kuat, ekonomi di desanya kuat, sumber daya alamnya mendukung. Petani tidak lagi takut kalau dia menghasilkan produknya, takut dikuasai lagi oleh tengkulak, oleh para rentenir. Pembiayaannya ada dalam koperasi, diberikan oleh negara, pemerintah dalam skim-skim khusus, dan bahkan memang mungkin skemanya skema KUR gitu ya ke depan. Revisi Undang-Undang Perkoperasian diperlukan agar kelembagaan dan usaha koperasi dapat beradaptasi dengan perubahan serta perkembangan zaman. Dengan regulasi yang lebih modern, koperasi diharapkan bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor koperasi. Ketua Panja RUU Perkoperasian Sturman menyebut akan ada otoritas yang mengawasi koperasi. Lembaga pengawasan tersebut fokus mengawasi jalannya pengelolaan koperasi, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jejaring sebagai aspek penting dalam proses pemberdayaan koperasi mendatang. Ya, jadi Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992 itu sudah kita rasakan sangat tidak layak lagi untuk kondisi perekonomian khususnya koperasi saat ini. Maka itu pernah ada dirubah tapi langsung dianulir oleh MK, makanya kita membuat lagi. Sehingga kalau kita mengatakan koperasi, kita harus melihat koperasi itu koperasi yang sesungguhnya yang kita bayangkan itu. Nah ini harus kita rapikan lagi. Nah hari ini kita mendapatkan banyak masukan, mulai dari pengurus, pengelola, sampai dengan tanggung jawab pengurus dan seterusnya. Dan ini melihat betapa koperasi itu selama ini masih belum mencapai tujuannya. Sehingga kita mencoba merapikan lagi apa tugas pengurus, apa tugas pengelola, apa tanggung jawab dan seterusnya. Agar koperasi yang kita bayangkan, yang kita inginkan, bukan dibayangkan, inginkan nanti benar-benar mampu beradaptasi dengan perekonomian saat ini. Nah ada. Jadi pengawas itu dalam koperasi ada badan-badan yang dibentuk pengurus, pengawas, dan pengelola. Nah pengelola inilah nanti yang terjun langsung di bidang-bidang usaha. Pengurus itu mengelola seluruhnya dan pengawas mengawasi semua pelaksanaan koperasi itu. Nah memang perlu pendidikan. Karena pengelola koperasi itu dan pengurusnya harus tahu berkoperasi. Makanya kita wajib situ mereka diberi pendidikan, pemahaman tentang perkoperasian. Enggak asal aja. Karena ingat, di Indonesia ini banyak koperasi-koperasi muncul yang tidak punya kemampuan yang sama. Keberhasilan koperasi akan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung antar wilayah, memperkuat sektor pertanian, dan mendukung program strategis pemerintah, seperti makan bergizi gratis dan kedaulatan pangan. DPR RI berkomitmen mendorong pembahasan RUU Perkoperasian secara serius dan inklusif. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menetapkan pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi diselenggarakan secara serentak. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17.
Anda kembali di TVR 17. Pada tahun 2029 mendatang, pemilu presiden, DPR, dan DPD tidak lagi berbarengan dengan DPRD dan juga kepala daerah yang menandai perubahan signifikan dalam sistem kepemiluan Indonesia. Lantas bagaimana tanggapan Komisi 2 DPR RI terhadap putusan ini? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Dan pemirsa menanggapi bahwa MK atau Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mulai 2029 keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan seperti DPR, Presiden dan juga Wapres terpisah dengan pemilu kepala daerah. Dan pemirsa, pemilu serentak ini nantinya juga yang biasanya dikenal pemilu 5 tahunan dengan 5 kota yang berbeda. Penentuan tersebut nanti mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan juga dan kesederhanaan bagi para pemilih. Dan putusan tersebut juga sudah bersifat final pemirsa dan banding. Dan lantas bagaimana dari Komisi 2 juga menanggapi akan hal tersebut. Dan telah bergabung bersama saya salah satu dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dede Yusuf dari fraksi Demokrat. Bapak, bagaimana Komisi 2 menanggapi pemisahan pemilihan umum tersebut, Pak? Ya, pada posisinya kan Komisi 2 ini adalah komisi yang memang mengurusi permasalahan-permasalahan KPU ya, termasuk juga pemilu. Tetapi karena keputusan MK ini bersifat final and binding, tadi kami sudah diundang rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Di situ hadir juga dari pimpinan Komisi 3, pimpinan Balek, lalu kemudian ada Menteri Kumham, ada Mensesnek, ada Mendagri, KPU semua hadir. Kita membahas dari berbagai peninjauan termasuk sumber-sumber gugatan yang diajukan oleh Koalisi Sipil Masyarakat ya. Nah, bahkan tadi juga Perludem juga datang juga. Jadi kita diskusi lah kurang lebih. Ada beberapa hal yang cukup panjang kita melakukan perdebatan dalam konteks ini bahwa pemisahan ini kan sebetulnya adalah keputusan MK tahun 2019. Ya, yang artinya keputusan itu sudah final and binding. Sekarang diminta juga dibikin final and binding juga terkait dengan pemisahan, tapi ada DPRD yang dipisah. Nah, konteksnya nanti kalau DPRD-nya dipisah berarti ada masa perpanjangan baik kepala daerah maupun juga DPRD dalam jangka waktu 2 tahun atau bahkan bisa lebih 2,5 tahun. Nah, ini nanti korelasinya harus merubah berbagai undang-undang lainnya, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang Otsus, karena di dalam Otsus itu ada DPRK gitu kalau nggak salah ya. Lalu kemudian juga undang-undang partai politik itu sendiri semua juga akan berubah. Nah, oleh karena itu tadi kami mensepakati masing-masing komisi akan melakukan kajian akademiknya dulu. Setelah kajian akademik ini nanti akan diserahkan kembali dalam pertemuan selanjutnya rapat konsultasi pimpinan DPR dengan berbagai lembaga dan juga komisi-komisi. Jadi saat ini kami akan merespon bagaimana tanggapan kawan-kawan anggota Komisi 2. Kami pada prinsipnya siap-siap saja ya, tetapi kita juga harus melihat dari berbagai undang-undang lain yang harus terrevisi karena konteks keputusan MK ini. Jadi ya ibaratnya juga mengimplikasi pada banyak regulasi yang ada ya, Pak? Betul, dan tadi tidak semudah itu, artinya mungkin ada 4 atau 5 undang-undang lain yang akan terrevisi dengan hal seperti ini. Nah, ini pasti akan jadi satu concern yang amat besar, terutama juga bagi para partai politik, bagi pimpinan DPR, lembaga-lembaga lain, termasuk juga kementerian lainnya. Terkait dengan kualitas demokrasi, apakah pemisahan ini sebenarnya justru memperkuat atau melemahkan buat Bapak? Saya belum bisa mengatakan demikian ya, karena jangan sampai segala keputusan ini akhirnya menjadi trial and error juga. Kalau pada prinsipnya sebenarnya apa yang ada itu diperbaiki. Kalau merubah mekanisme baru lagi, berarti akan ada sesuatu yang mungkin nanti berubah dan akan terjadi sesuatu implikasi baru atau hal-hal baru yang di luar pemikiran kita saat ini. Ya, satu contoh kalau kita berbicara tahun 2019, mengapa banyak penyelenggara yang kelelahan, ya, dan kemudian pada saat itu karena jumlah DPT pemilih per TPS itu belum ditetapkan. Tapi setelah DPT TPS ditetapkan di 2024 hanya 300 kurang lebih di satu TPS,
hasilnya tidak terbebankan juga. Jadi sebenarnya banyak rekayasa-rekayasa yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus merubah undang-undangnya. Jadi tentu ini masih butuh kajian. Berarti juga dari DPR nanti terkait dengan revisi undang-undang pemilu ini Pak, nantinya kira-kira akan digodok kapan? Saya rasa setelah konsultasi kedua baru kita bisa dapat jawaban. Kalau sekarang kami tadi arahan dari pimpinan DPR tentu kita bahas ini dulu secara badan keahlian dan akademiknya, baru nanti dimasukkan kembali dalam rapat konsultasi. Jadi kita belum bisa memastikan kapan baiknya ya, karena tadi saya katakan kalau terburu-buru pun nanti akan merubah banyak sekali undang-undang, terlalu lama juga nanti tidak keburu. Jadi saya pikir mesti dicari titik tepatnya. Terima kasih banyak Bapak, selamat bertugas kembali Pak. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Didi Yusuf. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kontroversi aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya mencuat pasca aktivis Greenpeace melakukan aksi protes. Wilayah-wilayah negara, kan? Dan yang menambang juga negara. Kan? Dan kembali ke pasal 33, selama itu memang pengelolaan negara ya silahkan aja kan. Tapi Pak, apakah karena ini perusahaan negara, maka boleh menggunakan lokasi yang dekat dengan kawasan geopark? Kalau yang nggak di dalam geopark, apa yang kita harus masalahkan? Paling kita sama-sama ayo kita awasin jangan sampai ini melebar atau mencemari wilayah-wilayah sekitar geopark itu. Ada apa di Pulau Gak, Pak? Sebanyak apa potensi yang ada di Pulau Gak? Kita tidak melihat dari situ, tapi kita melihat bahwa ini badan usaha milik negara dan konsesi sudah diberikan jauh puluhan tahun. Jadi Raja Ampat sebagai keindahan abadi atau keuntungan sekali gali? Harus keindahan abadi dong. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17, pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Zia dan halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini di segmen media online. Kali ini kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit di hari ini dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan hal-hal yang menarik. Dan ini berita pertama ini datang dari MOU Kejagung Operator Telekomunikasi harus dilandasi dengan pengawasan ketat dan juga transparansi. Pemirsa, dapat kita saksikan bersama di beberapa media yang terbit pada hari ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tumbelaka ingatkan agar penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dengan 4 provider telekomunikasi terkait dengan mekanisme penyadapan untuk penegakan hukum harus dilakukan dengan pengawasan ketat. Salah satu yang ditekankan yaitu terkait dengan perlindungan hak privasi agar melalui proses perizinan yang jelas, penyadapan terbatas pada kasus pidana berat dan juga korupsi serta tidak terjadi sewenang-wenang.
Di sini Kejagung, Komnas HAM dan juga Komisi Informasi diminta untuk saling bersinergi dalam memastikan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan juga pelindungan hak sipil. Kolaborasi dengan pihak penyedia jasa telekomunikasi merupakan langkah penting bagi bidang intelijen, mengingat adanya pembaruan tugas dan fungsi intelijen sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Ini pembahasan mengenai Cucun yakin Presiden Prabowo berkomitmen kembangkan pesantren sesuai amanat undang-undang. Dalam pembahasan di beberapa media, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurizal yakin bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan dunia pesantren di Indonesia. Nah pemirsa, keyakinan ini didasarkan pada keseriusan Prabowo dalam mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, termasuk penguatan alokasi anggaran dari pemerintah daerah melalui APBD. Hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah seharusnya memberi kekuatan baru bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran secara tepat guna, termasuk untuk sektor pendidikan non-formal seperti pesantren. Dan di samping itu masih ada daerah yang belum optimal memanfaatkan peluang tersebut, akibatnya kebijakan dari efisien yang belum sinkron ini. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini. Pembahasan mengenai Kejagung operator telekomunikasi harus dilandasi dengan pengawasan ketat dan juga transparan, serta pembahasan mengenai Cucun yakin Presiden Prabowo berkomitmen kembangkan pesantren sesuai amanat undang-undang. Saya Anggun Aktarini, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.